إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai golongan yang muttaqin, sebagai golongan yang mukminuna haqqan, orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada bertepatan di tanggal 11 Rabiul Awal, di mana di bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang muslimun, orang-orang yang istiqamah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sama-sama memperbanyak bersolawat kepada beliau, mempelajari sejarah-sejarah beliau, yang mudah-mudahan kita semuanya mampu meniru dan meneladani akhlak-akhlak beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, innallaha qasama bainakumul akhlaq kama qasama bainakumul arzaq. Innallaha, sesungguhnya Allah, qasama, Allah membagi, bainakum, di antara kalian, al akhlaq, akhlak-akhlak, kama qasama bainakumul arzaq, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian itu rezeki. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh umat manusia itu rezeki, begitu banyak rezeki yang Allah curahkan di dalam kehidupan umat manusia ini. Berbeda tingkatan di antara mereka. Ada yang Allah titipkan rezeki pada diri manusia itu, rezeki yang begitu berlimpah, sehingga mereka mampu melakukan hal apapun dengan Allah titipkan kepada mereka rezeki yang begitu banyak. Tingkatan di bawahnya ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala itu titip
dititipkan rezeki itu sederhana, cukup untuk kehidupannya, cukup untuk berbagi kepada sesama. Tapi ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kurang daripada kecukupan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak kepada sekalian umat manusia itu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada mereka. Akhlak di antara manusia itu ada yang Allah titipkan akhlak yang begitu terpuji, sehingga perilaku mereka, attitude mereka di dalam beraktivitas di dunia ini itu semuanya sangat mulia, baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi manusia. Tapi juga ada yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan akhlak itu biasa-biasa saja, kadang baik, kadang buruk. Tapi na'udzubillah juga ada yang Allah titipkan akhlak, Allah berikan bagi akhlak di antara manusia itu yang bahkan mereka itu tidak memiliki adab sama sekali, bahkan kepada Allah, bahkan kepada seluruh umat manusia yang ada di hadapan mereka. Karena sesungguhnya akhlak Allah itu bagi kepada seluruh manusia itu sebagaimana Allah bagi kepada manusia rezeki-rezeki. Maka kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, koreksilah, hitunglah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dikoreksi, sebelum amal-amal kalian itu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab itu tidak mengatakan hasibu ghairakum, hitunglah amal orang lain, koreksilah orang lain sebelum koreksi diri kalian. Tidak. Mengapa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kepada kita diperintahkan untuk bermuhasabah, untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan diri kita. Kata Imam Ar-Rafi'i, beliau mengatakan, man syaghalahu bi'uyubin nas, barang siapa yang dia menyibukkan dirinya bi'uyubin nas itu dengan aib-aib umat manusia yang lain, kasurat uyubuhu wa huwa la yadri, maka pada hakikatnya orang yang menyibukkan dirinya dengan aib-aib saudaranya, dengan aib-aib manusia yang ada di sekitarnya, kasurat uyubuhu, maka sesungguhnya aib dia itu lebih banyak, wa huwa la yadri, tapi dia itu tidak mengetahui aib di dalam dirinya. Maka hati-hati orang yang demikian ini, yang gunakan waktu di dalam kehidupannya itu hanya menghitung amal-amal orang lain, mengkoreksi kesalahan-kesalahan orang lain, tapi tidak sedikit pun mereka kembali kepada diri mereka. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau kembali kepada sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu merupakan manusia yang paripurna. Nabi itu merupakan percontohan terbaik di antara umat manusia yang Allah ciptakan di dunia. Nabi itu merupakan manusia yang memiliki akhlak begitu terpuji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai engkau Muhammad, pastilah engkau memiliki akhlak yang begitu agung, akhlak yang begitu terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sedikit pun, bahkan tidak pernah sekalipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan kerugian di antara sesama umat manusia yang hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merugikan orang lain, mengecewakannya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukannya. Maka pernah dikisahkan satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan uang sekitar 90.000 dirham. Kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 350 juta rupiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan uang itu. Lantas apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak simpan ke bank.
Nabi tidak simpan di bawah bantalnya. Nabi tidak simpan untuk kepentingan pribadinya, tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengeluarkan seluruh harta 90.000 dirham itu seluruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tanpa tersisa sedikit pun. Semuanya dibagikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu ketika ada seorang miskin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perihal, ya Rasulullah, saya belum kebagian yang 90.000 dirham yang telah engkau bagi-bagikan itu ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh uang yang 350 juta itu seluruhnya sudah habis, tidak tersisa pun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tenang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tenang, engkau nggak usah bersedih. Silahkan engkau datang ke toko, silahkan engkau datang ke tempat penjualan, kemudian silahkan belanjakan seluruh kebutuhanmu dan sampaikan kepada pemilik warung itu bahwa nanti saya yang akan membayarnya seluruhnya. Itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada harta yang dipegang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau rela menaruhkan dirinya di hadapan manusia-manusia yang lain. Begitu mulianya akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang dicontoh oleh sahabat generasi terbaik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Apa kata beliau? Beliau pernah menyampaikan, inni la ad'u sab'ina min ikhwani fi sujudi la usammihim bi asma'ihim wahidan ba'da wahidin. Kata beliau, inni la ad'u, sesungguhnya aku berdoa, sab'ina, 70 orang, min ikhwani, dari saudaraku, fi sujudi, di dalam sujudku, la usammihim bi asma'ihim wahidan ba'da wahidin. Aku sebutkan satu persatu namanya di dalam sujudku, kemudian aku doakan kebaikan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh sahabat generasi terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya akhlak mereka, saking pedulinya mereka kepada sesama, maka tidak heran kalau dakwah-dakwah yang disampaikan oleh mereka, kebaikan-kebaikan yang ditularkan oleh mereka, semuanya diterima dengan hati yang gembira, dengan hati yang begitu lapang, sehingga mereka mampu melaksanakan tanpa ada rasa beban sedikit pun di dalam hati mereka. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akhlak Nabi, ini akhlak para sahabat. Maka untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang terpuji sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama mengajarkan, kalau engkau ingin menjadikan dirimu menjadi orang terbaik, memiliki akhlak yang sangat terpuji, maka pilihlah, carilah lingkungan terbaik di antara kalian. Pilihlah saudara-saudara, sahabat-sahabat yang akan mengantarkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan, kalau kalian ingin mencari sahabat, ingin mencari lingkungan, ingin mencari teman, maka perhatikan lingkungannya. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarin yaqtadi. Kata para ulama, anil mar'i, kalau kalian ingin mengetahui tentang kondisi seseorang, akhlak seseorang, la tas'al, jangan kau tanyakan langsung ke orangnya. Wa absir qarinahu, tapi lihatlah siapa yang bergaul dengan dia, siapa yang sering bersama dengan dia, siapa lingkungan yang sering berkumpul dengan dia. Fa innal qarina bil maqarin yaqtadi, karena sesungguhnya lingkungan itu cepat sekali pengaruhnya kepada diri seseorang. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau meninggalkan istrinya, ketika beliau meninggalkan anaknya Ismail, istrinya Hajar, ditinggalkan begitu saja oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dekat Ka'bah pada waktu itu. Apa? Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ila akhiril ayat. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana, wahai Tuhanku, inni askantu, sesungguhnya aku tinggalkan keluargaku, istriku, anakku, aku tinggalkan biwadin ghairi dzi zar'in, yang di situ
tandus, kemudian tanahnya gersang, tidak ada penghidupan sama sekali. Inda baitul muharram, dan aku letakkan keluargaku itu di sisi Baitul Muharram, yakni di sisi Ka'bah. Tujuannya untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan mereka senantiasa menegakkan salat, jadikan mereka berada di lingkungan yang terbaik sehingga mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita memilih lingkungan yang baik, untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik, untuk menjadikan keluarga kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berakhlak terpuji sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan oleh Allah akhlak yang baik. Keluarga kita, anak-anak kita mudah-mudahan senantiasa menegakkan salat, senantiasa orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fadhkurullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhan nas ittaqullah la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza fadhkurullaha innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.